Halo, perkenalkan nama saya Jessica. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep biaya. Nah, ada pun 3 hal yang akan saya bahas, yaitu pengertian biaya dan cost, kemudian ada objek biaya dan pengklasifikasian biaya. Nah, yang pertama ada pengertian biaya dan cost. Cost sendiri adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, cost diukur dengan satuan mata uang sebesar pengukuran aset dan atau jasa atau penambahan utang pada saat barang dan jasa dimanfaatkan. Cost akan menjadi biaya. Cost yang belum dimanfaatkan dikelompokkan sebagai aset. Yang kedua adalah biaya. Biaya adalah cost barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Biaya akan dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan laba atau rugi pada suatu periode, sehingga biaya akan dicantumkan dalam laporan laba rugi. Kemudian kita juga akan membahas mengenai ilustrasi biaya, cost, dan persediaan yang disajikan. Perilaku biaya. Nah, di sini jika dibeli 4 batang kayu seharga 50.000 per kayu dengan asumsi pengeluaran 200.000 untuk memperoleh 4 batang kayu yang diperlakukan sebagai cost persediaan. Kemudian yang kedua, 1 batang kayu dijual seharga 75.000. Nah, penerimaan 75.000 ini diperlakukan sebagai pendapatan dan 50.000 diperlakukan sebagai harga pokok penjualan. Kemudian, jika dibeli 1 batang kayu digunakan untuk membuat meja dengan pengeluaran 50.000, nah ini diperlakukan sebagai biaya bahan baku. Kemudian, jika 1 batang kayu belum digunakan dan disimpan di gudang dengan pengeluaran 50.000, nah ini diperlakukan sebagai cost persediaan. Yang kedua yaitu objek biaya. Objek biaya sendiri merupakan konsep yang penting. Nah, untuk penentuan biaya produk, pembuatan keputusan, dan evaluasi kinerja. Nah, objek biaya sendiri merupakan unsur berupa apapun yang kepadanya biaya diukur dan dibebankan. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, dan aktivitas. Nah, contohnya, apabila kita ingin menentukan biaya sebuah televisi, maka objeknya adalah televisi. Demikian juga jika kita hendak menentukan biaya yang dikonsumsi sebuah aktivitas, maka objek biayanya adalah aktivitas. Nah, untuk mengukur kinerja dengan tepat, manajemen harus dapat memilih objek biaya yang sesuai. Misalnya, manajemen akan mengukur efisiensi departemen, maka manajemen akan memilih objek biaya departemen. Yang berikutnya yaitu klasifikasi biaya. Nah, seorang manajer bisa membutuhkan informasi yang berbeda dari sumber yang sama. Misalnya, manajer bermaksud mengetahui biaya produk berdasarkan fungsi, produksi, dan berdasarkan perilaku biaya. Nah, kedua klasifikasi biaya tersebut berdasarkan fungsi, produksi, dan perilaku biaya sebenarnya bersumber dari transaksi yang sama. Nah, transaksi yang sama bisa menghasilkan informasi yang berbeda. Informasi biaya yang berbeda ditunjukkan pada pengambilan keputusan yang berbeda. Pengklasifikasian biaya secara berbeda diperlukan untuk memberikan informasi biaya yang berbeda untuk melayani kebutuhan manajerial yang berbeda pula. Nah, pada dasarnya biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan 5 hal berikut. Yang pertama yaitu hubungan biaya dengan produk, kedua hubungan biaya dengan volume kegiatan, kemudian elemen biaya, fungsi pokok perusahaan, dan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Nah, yang pertama ada hubungan biaya dengan produk.
Nah, biaya erat hubungannya dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya yang terjadi ada yang dapat dengan mudah ditelusuri ke suatu produk dan ada yang sulit. Nah, berdasarkan hubungan dengan produk, biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, biaya langsung sendiri merupakan biaya yang dapat ditelusuri ke produk. Contohnya, biaya yang langsung adalah biaya bahan baku, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku dapat dengan mudah ditelusuri ke dalam produk. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri ke produk. Contoh biaya tidak langsung adalah sewa peralatan pabrik. Contohnya perusahaan ban pada mencatat besar sewa peralatan pabrik untuk 1 tahun. Meskipun demikian, perusahaan akan kesulitan dalam menghubungkan antara biaya sewa peralatan pabrik dan banyaknya ban yang dapat diproduksi. Kemudian yang kedua, yaitu hubungan biaya dengan volume. Nah, volume kegiatan perusahaan dapat berubah-ubah disesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan. Nah, pada saat permintaan pasar meningkat dan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan akan menaikkan volume produksinya. Nah, bila permintaan turun, perusahaan juga akan mengurangi volume produksinya. Perubahan volume ini dapat mempengaruhi biaya yang terjadi. Nah, berdasarkan hubungannya dengan perubahan kegiatan ini, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Kemudian yang ketiga ada elemen biaya produksi. Nah, fungsi pokok perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, terdiri atas fungsi produksi, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Fungsi produksi terdiri atas sebagai kegiatan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Fungsi pemasaran adalah berbagai kegiatan untuk memasarkan produk kepada pembeli. Fungsi administrasi terdiri atas berbagai kegiatan untuk mendukung fungsi lainnya. Nah, biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, apabila biaya diklasifikasikan berdasarkan elemen biaya produksi, maka biaya dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang keempat yaitu fungsi pokok perusahaan. Nah, fungsi pokok perusahaan manufaktur terdiri atas fungsi produksi, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Nah, berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Nah, yang terakhir itu hubungan biaya dengan proses pokok manajerial. Nah, proses pokok manajerial meliputi perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Nah, ada beberapa istilah yang biasa sering digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi pokok manajerial. Yang pertama itu biaya standar atau standar cost. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, biaya aktual atau actual cost. Biaya aktual adalah biaya yang sesungguhnya terjadi untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, biaya terkendali. Nah, biaya terkendali sendiri merupakan biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Kemudian biaya tidak terkendali. Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak secara langsung dapat dipengaruhi oleh seseorang manajer tingkatan tertentu. Kemudian ada biaya komiten. Biaya komiten adalah biaya yang terjadi dalam upaya mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Kemudian ada biaya diskresioner.
biaya yang besar kecilnya tergantung pada kebijakan manajemen. Kemudian ada biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berada antara alternatif dan alternatif lainnya. Kemudian yang terakhir itu biaya kesempatan, yaitu manfaat yang dikorbankan pada saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.